Dalam hidup, ada saat-saat ketika semua pintu tampak tertutup. Kamu sudah berdoa dan menunggu, bertanya-tanya apakah akan ada terobosan. Hari ini, aku ingin membagikan sebuah kebenaran yang kuat yang akan mengubah pandanganmu tentang pintu-pintu yang tertutup. Jika kamu percaya bahwa Tuhan dapat membawa perubahan dalam hidupmu hari ini, mari kita bersatu dalam iman. Tontonlah sampai akhir, karena aku akan berdoa dengan sungguh-sungguh bersamamu dalam nama Yesus Kristus. Bukalah hatimu untuk menerima berkat dari doa ini, teman-teman yang terkasih. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 10, kita melihat bagaimana Tuhan secara ajaib membuka pintu besi bagi Petrus, membawanya menuju kebebasan. Pintu ini bukan hanya pintu fisik yang terlihat, melainkan juga sebuah intervensi ilahi yang mengubah segalanya. Mari kita perhatikan waktu Tuhan. Ketika Tuhan memutuskan untuk membuka sebuah pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dalam Wahyu 3 ayat 8, Tuhan berfirman, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Pintu yang dibuka oleh Tuhan tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun. Janji ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada hambatan apapun yang kita hadapi. Ingatlah Yusuf, yang menghabiskan bertahun-tahun di penjara, menghadapi pintu-pintu yang tampak tertutup selamanya. Namun, dalam satu hari, Tuhan mengangkatnya dari seorang tahanan menjadi penguasa atas Mesir. Waktunya mungkin tidak sesuai dengan harapan Yusuf, tetapi dalam rencana Tuhan, semuanya sempurna. Kadang-kadang, ketika pintu-pintu tidak terbuka sesuai jadwal kita bisa merasa kecewa. Tetapi, teman-teman yang terkasih, waktu Tuhan selalu strategis dan penuh tujuan. Dalam Yesaya 22 ayat 22, kita membaca, "Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Tuhan memegang kunci utama dari setiap pintu. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan kunci itu demi kebaikan kita yang terbesar. Ketika pintu tetap tertutup, seringkali itu karena Tuhan sedang melindungi kita dari bahaya yang ada di balik pintu tersebut. Dia melihat apa yang tidak dapat kita lihat dan mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Seperti orang tua yang penuh kasih menjaga anak-anak mereka dari bahaya, Tuhan kadang menutup pintu untuk melindungi kita. Namun, ada kebenaran yang indah di sini. Ketika satu pintu tertutup, Tuhan selalu membuka pintu yang lebih baik. Dalam Daniel 2 ayat 22, kita diberitahu, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang dalam dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam kegelapan, dan terang ada padanya. Situasimu saat ini mungkin tampak seperti jalan buntu. Kamu mungkin merasa terjebak, kecewa, bahkan terlupakan. Tetapi Tuhan sedang bekerja di balik layar, merencanakan segala sesuatu demi kebaikanmu. Dia sedang mempersiapkan pintu yang tepat, peluang yang tepat, dan waktu yang tepat bagimu. Tugas kita bukanlah memaksa pintu terbuka, tetapi mempercayai waktu Tuhan yang sempurna. Ingatlah, pintu yang tertutup seringkali adalah perlindungan dari Tuhan, sementara pintu yang terbuka adalah tuntunannya. Ketika Tuhan membuka sebuah pintu, pintu itu akan terbuka begitu lebar, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat meragukan bahwa itu adalah karya Tuhan. Mari kita sekarang fokus untuk mempersiapkan diri melalui kesabaran. Teman-teman terkasih, selama masa menunggu pintu terbuka, Tuhan sedang mempersiapkan masa depanmu. Dalam Yeremia 29 ayat 11, kita membaca, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selama musim penantian, Tuhan sedang membentuk karaktermu dan memperkuat imanmu. Renungkanlah kisah Daud, yang diurapi menjadi raja tetapi menghabiskan bertahun-tahun di padang gurun sebelum akhirnya naik tahta. Tahun-tahun itu bukanlah waktu yang terbuang, melainkan masa persiapan untuk tanggung jawab besar yang akan datang. Tuhan menggunakan waktu itu untuk membentuk karakter Daud dan memperdalam ketergantungannya pada tuntunan ilahi. Teman-teman terkasih, masa penantianmu bukanlah waktu yang sia-sia. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mungkin saat ini Tuhan sedang mengajarimu kesabaran, menempa ketangguhanmu, atau memperkuat kehidupan doamu. Mungkin Dia sedang menghilangkan hal-hal dalam hidupmu yang dapat menghalangi berkat masa depanmu. Kadang-kadang pintu belum terbuka karena kamu belum siap menghadapi apa yang ada di baliknya. Tuhan mengasihimu, dan Dia tidak akan memberikan berkat sebelum kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Pikirkanlah Musa, yang menghabiskan 40 tahun di padang gurun sebelum memimpin bangsa Israel menuju kebebasan. Waktu itu bukanlah hukuman, melainkan persiapan untuk misi agungnya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, kita membaca, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Masa penantian sebenarnya adalah masa pertumbuhan. Setiap doa, setiap tetes air mata, dan setiap momen keteguhan iman sedang membangun sesuatu yang indah dalam hatimu. Ketika pintu itu akhirnya terbuka, kamu akan siap menyambutnya dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Tuhan tidak hanya mempersiapkan kesempatan bagimu, Dia juga mempersiapkan dirimu untuk menerima kesempatan itu. Dia sedang membentuk keterampilan, karakter, dan kedewasaan rohanimu. Seperti kupu-kupu yang harus berjuang di dalam kepompong untuk mengembangkan sayap yang kuat, perjuanganmu saat ini sedang memperkuatmu. Ketika pintu yang tepat terbuka, kamu akan memiliki kekuatan untuk terbang tinggi. Percayalah bahwa waktu Tuhan selalu mencakup persiapan yang tepat, dan masa penantianmu bukanlah sia-sia, melainkan bagian tak terpisahkan dari rencananya yang sempurna. Sekarang, mungkin kamu bertanya, bagaimana mengetahui bahwa itu adalah pintu yang dibuka oleh Tuhan? Teman-teman terkasih, mengenali pintu yang dibuka Tuhan memerlukan wawasan rohani dan iman. Dalam 1 Korintus 16 ayat 9, Paulus menulis, "Karena di sini telah terbuka bagiku pintu yang lebar dan efektif untuk pekerjaan yang besar, sekalipun ada banyak penentang." Pintu yang dibuka Tuhan tidak selalu berarti jalan yang mulus. Kadang-kadang, kesempatan terbesar datang dengan tantangan terbesar. Ingatlah Nehemia, yang tetap teguh dalam membangun kembali tembok Yerusalem meskipun menghadapi ancaman dan gangguan terus-menerus. Pintu yang terbuka mungkin tidak mudah dilalui, tetapi itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13, kita diingatkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika Tuhan membuka pintu bagimu, Dia juga akan memberikan kekuatan untuk melewatinya. Kamu tidak perlu takut akan hal-hal yang tidak diketahui, karena Tuhan sudah membuka jalan di depanmu. Dalam Ulangan 31 ayat 8, kita diberi janji, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pintu yang dibuka Tuhan selalu selaras dengan firman-Nya dan sifat-Nya. Pintu itu mungkin akan menguji imanmu, tetapi tidak akan pernah melanggar prinsip-Nya.
Pintu yang dibuka Tuhan seringkali membutuhkan langkah iman dari kita. Seperti Petrus yang harus melangkah keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Ketika Tuhan berkata untuk bertindak, kamu juga harus bertindak. Bangsa Israel harus terlebih dahulu menginjakkan kaki mereka ke sungai Yordan sebelum air itu terbelah. Inilah cara iman bekerja, kita melangkah percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan. Dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan memerintahkan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Ketika Tuhan membuka sebuah pintu, jangan biarkan rasa takut menghentikanmu untuk maju, jangan biarkan kekecewaan masa lalu membuatmu ragu, dan jangan biarkan keraguan orang lain membuatmu berhenti. Terobosanmu terkait erat dengan ketaatanmu. Ketika Tuhan berkata, "Pergilah," melangkahlah dengan berani karena Dia telah mempersiapkan segalanya untukmu. Percayalah bahwa pintu yang dibuka Tuhan akan membawamu kepada takdir yang telah Dia tetapkan bagimu. Ingatlah, pintu yang tertutup adalah perlindungan Tuhan, sedangkan pintu yang terbuka adalah undangannya. Melangkahlah dengan iman melaluinya, karena Tuhan yang membuka pintu akan menuntunmu. Masa terobosanmu akan segera tiba. Sekarang, bagi semua yang mendengar suaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Aku berharap kalian dapat berdoa bersamaku, atau dengan iman mendengarkan doa ini, agar kalian dapat menerima segala berkat yang terkandung dalam doa ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuan, Dia yang agung dan kekal, aku datang ke hadapan takhta kasih karunia-Mu dengan rasa hormat dan syukur. Engkaulah Tuhan yang membuka pintu, yang membuka jalan, yang memindahkan gunung, tidak ada yang mustahil bagimu. Keagungan-Mu memenuhi langit dan bumi, kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan, aku bersyukur atas kasih, belas kasih, dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan dalam hidupku. Aku bersyukur atas setiap pintu yang Engkau buka bagiku, dan aku juga bersyukur atas setiap pintu yang Engkau tutup untuk melindungiku. Aku bersyukur atas waktu-Mu yang sempurna dan bimbingan ilahi-Mu. Bapa, aku datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah hati. Aku memohon ampun atas dosa-dosaku. Bersihkanlah segala ketidakbenaran dalam diriku, dan tolonglah aku untuk mengampuni mereka yang telah menyakitiku. Bapa Surgawi, aku bersyukur karena ketika aku melihat pintu-pintu tertutup, Engkau melihat kesempatan untuk melakukan mukjizat. Dalam nama Yesus, aku menolak setiap roh penundaan dan stagnasi, dan aku mengikat setiap kekuatan yang menghalangi terobosanku. Tuhan, setiap pintu yang ditutup oleh musuh, aku memohon agar Engkau membukanya dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, hancurkan setiap penghalang, setiap rintangan, dan setiap tembok yang menghalangi jalanku menuju terobosan. Aku menyatakan bahwa kekuatan kegelapan tidak akan bisa menghalangi berkat yang telah Engkau tetapkan bagiku. Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengenali pintu-pintu yang Engkau buka, dan berikan aku keberanian untuk melangkah melewatinya. Singkirkan setiap rasa takut dan keraguan yang menghalangiku untuk melangkah menuju janji-Mu. Aku menyatakan bahwa setiap senjata yang dibentuk untuk menyerang takdirku tidak akan berhasil. Aku tahu bahwa Engkau berjalan di depanku, dan dengan iman, aku melangkah maju. Dalam nama Yesus, aku menyatakan bahwa setiap belenggu yang mengikat hidupku telah dipatahkan, dan setiap benteng kekacauan telah dihancurkan. Bapa Surgawi, aku memohon agar kuasa penyembuhan-Mu mengalir ke setiap area dalam hidupku. Sembuhkan tubuhku, pulihkan jiwaku, dan perbarui pikiranku. Aku berdoa agar dalam setiap serangan musuh,
Engkau memberikan perlindungan ilahi, baik secara fisik, rohani, finansial, maupun emosional. Lindungilah aku dan keluargaku dengan naungan sayap-Mu, dan kirimkan malaikat-Mu untuk menjaga kami siang dan malam. Tuhan, aku memohon agar berkat-berkat ini juga tercurah kepada keluargaku. Bukalah pintu peluang, keberhasilan, dan kemajuan bagi mereka. Lindungilah mereka dari bahaya, dan tuntunlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat aku berdoa bersama semua yang mendengarkan ini, aku berterima kasih atas setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu saat ini. Kami berdiri bersama di atas janji-Mu dan berdoa untuk terobosan. Kami menyatakan bahwa pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kami sedang terbuka. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan kuat di tengah-tengah kami, menghancurkan setiap kuk yang mengikat. Kami bersama-sama menerima penyembuhan, keselamatan, dan pemulihan dari-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena telah mendengar dan menjawab doa-doaku. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa aku berdoa, amin. Jika kamu diberkati oleh doa ini, tuliskan amin di kolom komentar di bawah, dan pertimbangkan untuk mendukung pelayanan kami. Terima kasih. Aku menyatakan bahwa dalam nama Yesus, semua berkat dari doa ini sekarang tercurah atas hidupmu. Kiranya anugerah dan damai Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan.